Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Perencanaan Strategi dalam Bisnis. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri pertama, yaitu Nurul Isnaini. Materi yang pertama ada pengertian manajemen dalam kewirausahaan. Berdasarkan pengertian secara etimologis, muncullah konsep manajemen yang secara terminologis menurut Jailani dan Anto Wijoyo 1989. Berarti the art or art of managing, conducting, directing, and controlling. Manajemen merupakan kegiatan atau seni dalam mengurus, memimpin, mencapai, dan memerintah, membimbing, mengarahkan, dan mengendalikan. Manajemen kewirausahaan artinya semua kekuatan perusahaan yang menjamin hanya eksis. Adapun strategi kewirausahaan. Strategi kewirausahaan meliputi beberapa keputusan strategi, yaitu yang pertama, perubahan produk barang dan jasa. Yang kedua, strategi menyangkut penetrasi pasar. Yang ketiga, kemampuan untuk memperoleh modal investasi. Yang keempat, analisis sumber daya manusia. Yang kelima, analisis pesaing untuk memantapkan strategi. Yang keenam, kemampuan menopang keunggulan strategi. Yang ketujuh, penentuan harga barang dan jasa. Yang ke-8, interaksi perusahaan dengan masyarakat luas. Yang ke-9, pengaruh pertumbuhan perusahaan yang cepat terhadap aliran kas. Materi yang kedua ada fungsi manajemen dalam kewirausahaan. Yang pertama ada perencanaan atau planning. Perencanaan adalah memikirkan tentang apa yang dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Yang kedua ada pengorganisasian atau organizing. Perorganisasian adalah suatu aktivitas pengaturan dalam sumber daya manusia dan sumber daya fisik lainnya yang dimiliki oleh perusahaan untuk bisa melaksanakan rencana yang sudah ditetapkan. Yang ketiga ada pengarahan atau directing. Pengarahan atau directing adalah keinginan untuk membuat orang lain mengikuti keinginannya dengan menggunakan kekuatan pribadi atau kekuasaan jabatan secara efektif dan pada tempatnya demi kepentingan jangka panjang perusahaan. Materi yang ketiga ada sarana manajemen. Adapun yang menjadi sarana manajemen seperti yang dikemukakan oleh Terry yang lebih banyak dikenal dengan istilah The 6M is Management atau 6M di dalam manajemen. Ada manusia, atau ada uang, materi, pasar, dan tata kerja. Yang pertama man atau orang-orang atau manusia. Man merujuk pada sumber daya manusia yang dimiliki organisasi. Yang kedua ada money atau uang. Money atau uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Uang merupakan alat ukur dan alat pengukur nilai. Yang ketiga ada material atau bahan. Material terdiri dari bahan setengah jadi atau raw material dan bahan jadi. Yang keempat ada mesin atau mesin. Dalam perusahaan maupun pemerintah, mesin-mesin sangat diperlukan di dalam suatu kewirausahaan. Yang kelima ada market atau pasar. Market atau pasar adalah tempat di mana organisasi menyebarluaskan produknya ke masyarakat. Yang keenam ada metode atau tata kerja. Metode atau tata kerja adalah suatu cara melaksanakan pekerjaan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian Abdul. Di sini saya sebagai pemateri yang kedua. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama tentang peran-peran manajer. Peran seorang manajer dalam suatu organisasi itu sangatlah penting karena keberadaannya seorang manajer menjadi motivator bagi karyawan-karyawan dan salah satu ujung tombak dari keberhasilan suatu organisasi. Salah satu tugas atau peran seorang manajer yaitu harus bisa mengatasi konflik yang ada dalam suatu organisasi yang dipimpinnya sehingga setiap konflik itu dapat disesuaikan dengan baik dan tidak ada yang merasa dirugikan. Henry Mintzberg, seorang ahli riset ilmu manajemen, mengemukakan bahwa ada 10 peran yang dimainkan oleh manajer di tempat kerjanya. Ke-10 peranan yang dimaksud adalah yang pertama, figure head role atau peran sebagai kepala.
peranan untuk mewakili organisasi yang dipimpinnya dalam setiap kesempatan dan persoalan yang timbul secara formal. Yang kedua, leader role atau peran pemimpin. Peranan untuk menjadikan unit organisasinya berfungsi sebagai suatu kesatuan dalam mencapai tujuan di mana manajer perlu mengarahkan, memotivasi, dan menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk bekerja bagi pengikutnya. C. Yang ketiga, liaison role atau peran penghubung. Peranan yang mengharuskan manajer melakukan interaksi dengan teman sejawat atau staf dan orang-orang lain yang berada di luar organisasi untuk mendapatkan informasi. Yang keempat, monitor role atau peran pemantau. Peranan yang mengharuskan seorang manajer untuk menjadi pencari, penerima, dan pengumpul informasi agar supaya mampu mengembangkan pengertian yang baik dari organisasi yang dipimpinnya. Yang kelima, disseminator atau role. Disseminator role atau peran penyebar. Peran yang mengumpulkan manajer sebagai misi ke seluruh jajaran organisasi yang menjadi tanggung penyebar informasi. Ini dimungkinkan karena ia memiliki akses pada semua informasi melalui peran monitornya. Yang keenam, spokesman role atau peran juru bicara. Peran manajer untuk mewakili organisasi untuk menyampaikan informasi ke luar lingkungan organisasi. Yang ketujuh, entrepreneur role atau peran wirausaha. Peran sebagai pemrakarsa dan perancang bagi sejumlah perubahan yang terkendali dalam organisasinya. Yang kedelapan, disturbance handler role, peran penghalau satu gangguan, yaitu peran yang membawa manajer untuk bertanggung jawab ketika organisasinya mengalami krisis yang seringkali tidak direncanakan sebelumnya. Yang kesembilan, resource allocator of role atau peran pemberi sumber daya. Peran manajer sebagai penentu di dalam mengalokasi sebagai sumber daya seperti keuangan atau dana untuk kegiatan tertentu di dalam organisasi. Yang ke-10, negotiator role atau peran perunding. Peran yang menempatkan manajer sebagai perunding atau negosiator, baik dengan pihak-pihak di dalam lingkungan organisasi maupun dengan pihak luar guna pemecahan bagi masalah-masalah yang dihadapi organisasi. Jadi selanjutnya, hakikat perencanaan strategi. Setiap kegiatan ataupun usaha agar dapat memperoleh keberhasilan yang tinggi harus senantiasa diprogram serta disusun rencana kerja yang baik dan matang. Perencanaan yang baik dan benar akan menghadirkan kesalahan atau kekeliruan di dalam menjalankan bisnis perusahaan. Perencanaan yang baik akan menuntut ke arah jalan yang benar sehingga perusahaan selalu berada dalam posisi atau jalur yang benar. Menyatakan bahwa perencanaan strategis adalah proses pemilihan tujuan-tujuan organisasi, kebijakan dalam program-program strategi yang diperlukan untuk tujuan-tujuan dan penetapan metode-metode yang diperlukan untuk menjamin bahwa strategi dan kebijaksanaan telah diimplementasikan. Pada beberapa perusahaan yang besar dan kompleks, perencanaan strategi akan dibantu oleh beberapa staf perencanaan yang terdiri dari berbagai ahli spesialis yang dilatih menggunakan teknik-teknik manajemen strategis. Para spesialis inilah yang akan menyediakan data, analisis, dan rekomendasi terhadap hasil dari analisis. Yang terakhir, hubungan antara perencanaan dengan fungsi manajemen. Fungsi perencanaan dan fungsi-fungsi serta kegiatan-kegiatan manajerial lainnya adalah saling berhubungan, saling tergantung dan berinteraksi. Berikut penjelasan hubungan antara perencanaan dengan fungsi manajemen lainnya. A. Hubungan pengorganisasian dan penyusunan personalia. Perorganisasian adalah merupakan fungsi kedua dalam manajemen, dan pengorganisasian didefinisikan sebagai proses kegiatan penyusunan struktur organisasi sesuai dengan tujuan-tujuan, sumber-sumber, dan lingkungannya. Dengan demikian, hasil pengorganisasian adalah struktur organisasi. Setelah kita telah mempelajari perencanaan sebagai salah satu fungsi manajemen, tentunya kita harus mempelajari fungsi manajemen lainnya. Salah satu fungsi manajemen adalah mengetahui
pengorganisasian yang merupakan salah satu fungsi manajemen yang penting karena dengan perorganisasian berarti akan memadukan seluruh sumber-sumber yang ada dalam organisasi. B. Hubungan perencanaan dan pengarahan. Fungsi pengarahan selalu berkaitan erat dengan perencanaan. Perencanaan menentukan kombinasi yang paling baik dari faktor-faktor, ketentuan-ketentuan, sumber daya, dan hubungan yang meliputi penerapan unsur-unsur tersebut menjadi pengaruh. C. Hubungan perencanaan dan pengawasan. Perencanaan dan pengawasan sebagai bagian dari fungsi manajemen menjadi aspek yang sangat penting untuk dipelajari. Perencanaan dan pengawasan bagaikan satu keping uang logam yang tidak dapat dipisahkan. Perencanaan diperlukan agar semua kegiatan ada panduan atau pedoman sehingga organisasi dapat diarahkan ke tujuan yang lebih baik, dan pengawasan diperlukan agar pelaksanaan dari rencana yang ada dapat diketahui keberhasilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arari Nabilah Putri. Di sini saya sebagai pemateri ketiga yang akan melanjutkan dari materi sebelumnya. Saya membawakan materi yaitu langkah-langkah rencana strategi dalam bisnis. Yang pertama, tinjauan atau kembangkan visi dan misi, yaitu mampu memperoleh informasi tangan pertama dari berbagai pemangku kepentingan, misalnya pemegang saham, pelanggan, karyawan, dan lain-lainnya. Yang kedua, ada analisis dan operasi. Salah satu pertimbangan utama perencanaan strategi adalah untuk memahami internal atau organisasi sendiri, kekuatan dan kelemahan serta ancaman dan peluang eksternal. Yang ketiga, ada kembangkan dan pilih opsi strategi. Kita dapat menggunakan template untuk mengembangkan beberapa strategi kunci yang mungkin untuk mengatasi tujuan organisasi. Yang keempat, ada menetapkan tujuan strategis. Selama langkah ini, kita akan dapat melihat gambaran keseluruhan tentang organisasi dan dapat memilih beberapa opsi penting strategis secara objektif. Yang kelima, ada rencana eksekusi strategis. Pada langkah kelima ini adalah rencana penerapan yang tepat dikembangkan untuk menerapkan strategi. Dan yang keenam adalah menetapkan alokasi sumber daya. Yang ketujuh, tinjauan eksekusi. Salah satu faktor kunci keberhasilan untuk menerapkan strategi yang efektif adalah peninjauan terus-menerus atas kemajuan dan membuat keputusan untuk setiap penyimpangan yang direncanakan. Selanjutnya, ada mengimplementasikan rencana bisnis. Rencana implementasi adalah bagian dari rencana bisnis kita yang lebih besar, di mana kita akan mengklarifikasi tujuan, menetapkan tugas dengan tenggat waktu, dan memetakan kemajuan kita menuju pencapaian sasaran yang tonggak yang akan memberi sinyal pada pertumbuhan bisnis kita. Ada 4 panduan utama untuk keberhasilan implementasi rencana bisnis. Yang pertama, mendefinisikan tujuan yang jelas. Di sini yang dimaksud adalah kita harus jelas secara khusus dijabarkan, karena kita akan menggunakan sebagai blok bangunan untuk keseluruhan rencana implementasi. Yang kedua, memecahkan mereka turun ke tugas. Ini bagian dari rencana bisnis, karena kita bisa merinci apa yang harus kita capai untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Yang ketiga, alokasi waktu. Untuk menentukan seberapa realistis rencana implementasi, setiap tugas harus dipasangkan dengan kerangka waktu yang sesuai untuk penyelesaiannya. Beberapa tugas secara alami akan memakan waktu lebih lama dari yang lain, yang untuk menetapkan perkiraan yang realistis. Yang keempat, yaitu membuat kemajuan. Kita atau anggota tim manajemen harus bertanggung jawab memantau setiap kemajuan tugas dan presentasi penyelesaian dari setiap tujuan. Materi terakhir adalah kegagalan dalam perencanaan dan pelaksanaan bisnis. Dalam menjalankan bisnis, perencanaan adalah hal yang penting yang harus dilakukan pertama kali. Rencana bisnis tidak perlu sempurna, namun harus tepat dan dipikirkan secara matang. Perencanaan juga dapat dipakai sebagai alat pengendalian kegiatan operasional perusahaan. Dengan adanya sebuah rencana, kita dapat memilih dan menetapkan apa saja kegiatan yang diperlukan dan tidak diperlukan, serta melakukan seluruh kegiatan secara teratur sesuai dengan tahap-tahap yang telah ditentukan. Jika perencanaan bisnis tidak dipikirkan dengan matang, hal ini akan berdampak langsung pada kegiatan operasional bisnis yang mengakibatkan kegagalan bisnis.